Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yandi Arfirul Tobing, NIM 200304 191 dari manajemen 3 regular A. Saya akan membuat video tentang UAS Teknologi Informasi. Mengenai materi pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem telekomunikasi, dua sisi telekomunikasi, fungsi, dan media. Sistem telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari data satu ke tempat yang lain, maka ada 5 komponen yang tersedia sebagai berikut. Yang pertama, komputer atau terminal pengirim untuk mengirim data atau informasi. Yang kedua, media transmisi atau jalur atau kanal komunikasi yang akan membawa data yang akan dikirimkan dari sumber data yang dikirim. Yang ketiga, pemproses komunikasi merupakan alat pendukung transmisi data, misalnya modem, multiplexer, front-end, processor, switching, dan lain-lain. Yang kelima adalah perangkat lunak komunikasi yang akan mengendalikan proses komunikasi data. Sistem telekomunikasi terdiri dari dua sisi. Yang pertama, pengirim informasi atau transmitter of information, penerima informasi, receiver of information. Yang kedua, media telekomunikasi. Media telekomunikasi menghantar dua jenis sinyal, digital dan analog. Sinyal analog adalah gelombang kontinu yang memancarkan informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sinyal digital tidak mempunyai bentuk karakteristik gelombang, melainkan adalah denyut nadi terpisah baik dalam keadaan menyala atau tidak, yang memungkinkan sinyal digital untuk menyampaikan informasi dalam suatu format biner yang dengan jelas ditafsirkan oleh komputer. Fungsi dari sistem telekomunikasi adalah untuk mengirim dan menerima data dari suatu lokasi ke lokasi lain. Jaringan telekomunikasi bisa berjalan bila memiliki hardware dan software yang sesuai atau cocok satu sama lain, sehingga bisa bekerja sama untuk mengirimkan informasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang internet, intranet, dan extranet. Yang pertama adalah internet. Interconnected network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun dengan menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP atau IP. Extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang memiliki ke jaringan luar. Yang ketiga, saya akan menjelaskan karakteristik SI fungsi nasional, SI manajemen, sistem pemrosesan transaksi, sistem penjualan dan pemasaran, customer relationship management. Berikut ini adalah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sistem informasi. Yang pertama, memiliki komponen. Komponen ini merupakan bagian dari sebuah sistem interaksi di mana keseluruhan komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, memiliki batasan. Batasan ini merupakan pembatas dari sebuah sistem informasi dengan sistem informasi lainnya, yang membuat sistem informasi tersebut menjadi satu buah kesatuan sistem informasi yang utuh dan menunjukkan ruang lingkup yang dimiliki oleh sistem informasi tersebut. Yang ketiga, memiliki lingkungan luar dari sistem environment, merupakan keseluruhan sistem dan juga lingkungan yang berada di luar batasan atau boundary dari sebuah sistem informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem perancangan dari bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia. Dokumen teknologi dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System, disingkat atau TPS, adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Sistem informasi pemasaran merupakan
Sistem yang manajemen perusahaan untuk menyelesaikan bagian pemasaran perusahaan secara terkomputerisasi. Selain itu, sistem yang menyediakan informasi untuk penjualan, promosi, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lainnya sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Manajemen hubungan pelanggan adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Yang keempat, saya akan menjelaskan pengertian e-commerce, jenis, keuntungan, batasan, dan kegagalan APK business to consumer, penelitian pasar, periklanan, dan layanan pelanggan. Menurut Loudon adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi business to business dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer. Nah, business to customer adalah jenis transaksi layaknya jual beli biasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis dengan menjual suatu barang kepada konsumen. Business to business adalah semacam kerjasama antara pelaku bisnis yang saling berkepentingan satu sama lain dalam menjalankan bisnisnya masing-masing. Yang ketiga, consumer to consumer adalah konsumen dari suatu produk menjual produknya kembali, produk tersebut kembali ke konsumennya. Yang A, ada batasan teknis, kekurangnya pengakuan standar secara universal untuk kualitas, keamanan, dan kehandalan. Yang kedua, ada bandwidth, telekomunikasi yang tidak mencukupi, masih melibatkan tools pengembangan perangkat lunak. Dan yang B, ada batasan non-teknis, permasalahan legal yang tidak terpecahkan, kurangnya peraturan pemerintah dan standar industri nasional maupun internasional, kurangnya metodologi yang mapan untuk menjamin penyesuaian dan keuntungan dari e-commerce. Pemain e-commerce business to consumer di Indonesia adalah contohnya Blibli, JD.id, dan Lazada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian supply chain, manajemen, jenis, dan permasalahan. Manajemen rantai pasokan adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Jenis supply chain management tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada upstream supply chain, downstream supply chain, dan internal supply chain. Ketidakefisienan dalam rantai pasokan supply chain seperti kekurangan suku cadang, kapasitas pabrik, dan kurang dimanfaatkan persediaan barang jadi yang lebih berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. Yang keenam, saya akan menjelaskan Artificial Intelligence Expert System Intelligence. Kecerdasan buatan atau yang kita sebut AI adalah kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia karena memerlukan kecerdasan dari kecerdikan manusia. Meskipun tidak ada AI yang dapat melakukan berbagai macam tugas yang dapat dilakukan manusia biasa, beberapa AI dapat menandingi manusia dalam tugas tertentu. Expert System adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang bisa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Kecerdasan sistem adalah tindakan manusia yang menghubungkan kepekaan tentang lingkungan sistemik dengan pemikiran sistem, sehingga memacu kemampuan pemecahan masalah seseorang dan menerapkan kinerja dan produktivitas dalam situasi sehari-hari. Kecerdasan sistem, disingkat SI, adalah perilaku cerdas dalam sistem yang kompleks yang seringkali bersifat manusiawi. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pengertian haki, sejarah pengembangan haki, dan manfaat haki. Hak atas kekayaan intelektual adalah kita sebut sebagai haki. Jenis kekayaan yang membuat kreasi tak mewujudkan dari intelektualitas. Haki memiliki banyak jenis dan banyak negara mengakui keberadaannya. Contoh yang paling dikenal adalah hak cipta, paten, hak merek, hak dagang, dan rahasia dagang. Hak kekayaan intelektual di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1844.
ketika itu Indonesia masih di bawah penguasaan pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1910 mulai berlaku Undang-Undang Paten Oktrooi di Indonesia, Hindia Belanda, yang kemudian diikuti Undang-Undang Merek Industrial Eigendom dan Undang-Undang Hak Cipta Auteursrecht tahun 1912. Setelah kemerdekaan barulah pada tahun 1961 Indonesia memiliki undang-undang merek sendiri menggantikan undang-undang produk Belanda, diikuti undang-undang Hak Cipta pada tahun 1982. Undang-undang Paten tahun 1989 yang masing-masing sudah diperbarui untuk menyelenggarakan dengan pemberlakuan perjanjian TRIPS. Kemudian pada akhir 2000 berlaku pula Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang baru efektif pada tahun 2004. Manfaatnya adalah adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya. Yang kedua, pemegang hak dapat melakukan upaya hukum jika terjadi pelanggaran. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang UAS Teknologi Informasi dari pertemuan 2 hingga pertemuan 15 yang saya sudah rangkum sendiri dan saya bacakan kembali. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.